menghantarkan dalam rapat paripurna diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sidang paripurna akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati dan yang kita banggakan bersama, Saudara Bupati Sragen. Yang kami hormati teman-teman semua pimpinan DPRD Kabupaten Sragen. Yang kami hormati juga sahabat saudaraku seperjuangan anggota DPRD Kabupaten Sragen. Dan yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen. Yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli, dan yang kami hormati inspektorat kepala maupun dinas di bagian jajaran kantor pemerintahan Kabupaten Sragen, serta tamu undangan yang berbahagia, rekan-rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Buana Asri dimanapun saja berada, dan yang kita cintai seluruh warga masyarakat Sragen dimanapun berada. Mengawali rapat paripurna Dewan pada hari ini, marilah dengan tiada henti-hentinya kita panjatkan rasa puji syukur. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah dan atas karunia dan limpahan rahmatnya dan hidayahnya sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan hingga dapat menghadiri rapat paripurna Dewan pada hari ini. Kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudaraku yang mana telah menghadiri rapat paripurna di ruang paripurna ini. Dan yang kedua, semua pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan selamat datang kembali kepada Bapak Haji Sigit Pamungkas Bupati Sragen di tanah air kita dengan selamat, sehat tentunya, yang mana telah selesai dalam menunaikan rukun ibadah Islam dan juga menjalankan perjalanan spiritualnya. Semoga menjadikan keberkahan untuk keluarga dan masyarakat Sragen semuanya. Haji mabrur bukanlah hanya sekedar status, namun merupakan pencerahan akhlak budi pekerti yang nyata. Saudara-saudaraku Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini dari 50 anggota Dewan yang ada dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 35 orang. Berdasarkan ketentuan sahnya rapat, quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan, dan tentunya dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan hari ini Senin tanggal 16 Juni 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, acara pokok rapat paripurna hari ini yaitu jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2004. Adapun pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen telah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada hari Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025, yang mana masing-masing fraksi telah menyampaikan. Yang pertama adalah Saudara Heru Waloyo SEMM dari fraksi PDI Perjuangan. Yang kedua adalah Saudara Taufik Purwoko dari fraksi Golongan Karya, dan yang ketiga Saudara Muhammad Bahrul Mustawa dari fraksi PKB, dan keempat Saudara Imam Atma Jaya SH dari fraksi Gerindra. Yang kelima Saudara Agus Aji Kuncoro dari fraksi PKS, yang keenam adalah Saudara Asita SI
dari fraksi Demokrat, dan yang terakhir adalah Saudara Widodo SH dari fraksi PAN. Untuk itu dan tidak mengurangi secara hormat, Saudara Bupati Sragen, untuk kami persilahkan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen tersebut. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pejabat eksekutif, kepala badan, kepala dinas, instansi, para tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia, serta seluruh masyarakat pendengar radio publik Buana Asri Sragen yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagaimana kita ketahui bersama, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa pada Jumat tanggal 13 Juni 2025 telah diadakan rapat paripurna DPRD dengan acara inti pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sragen atas pandangan umum melalui juru bicaranya masing-masing dan juga berbagai saran, harapan, dan tanggapan serta apresiasi atas seluruh capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terwujud dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK selama 10 tahun berturut-turut. Ke depan kami berkomitmen untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas kinerja tersebut dengan harapan mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Selanjutnya, kami sampaikan tanggapan dan jawaban atas pandangan umum dari masing-masing fraksi. Pertama, kami sampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicaranya Saudara Heru Waluyo, SEMM sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih atas saran dan dukungan dari fraksi PDI Perjuangan. Kami akan terus berkomitmen dalam menjalankan fungsi APBD secara optimal untuk menunjang pelayanan publik maupun implementasi dalam berbagai macam regulasi. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dalam peningkatan pembangunan serta capaian PAD Kabupaten Sragen. Kami telah dan akan terus berinovasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya kami sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Saudara Taufik Purwoko sebagai berikut. Pertama, terima kasih atas apresiasi kepada kami dalam pelampauan target pendapatan daerah. Selanjutnya terkait dengan penurunan target beberapa pajak daerah dibanding tahun anggaran 2023 adalah sebagai akibat diterbitkannya regulasi tentang nomenklatur pajak barang dan jasa tertentu. Terkait penurunan realisasi retribusi pelayanan sampah dibanding tahun 2023, secara umum disebabkan karena berkurangnya kios atau los pedagang sebagai dampak menurunnya jumlah pengunjung di pasar. Terkait retribusi los pasar yang lebih rendah dibanding tahun 2023, disebabkan adanya mutasi rekening anggaran pada aplikasi SIPD di tahun 2024, bahwa pendapatan retribusi los dicatat sebagai retribusi penyediaan tempat penyediaan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. Kedua, jumlah ASN baru pada tahun 2024 dapat kami jelaskan bahwa ASN baru formasi tahun 2024 adalah sejumlah 535 orang
yang terdiri dari 67 orang CPNS dan 468 orang P3K. Penambahan ini berdampak pada peningkatan anggaran belanja pegawai mencakup gaji dan tunjangan. Yang ketiga, belanja penghargaan atas suatu prestasi tahun anggaran 2024 direalisasikan untuk pemberian penghargaan atau hadiah dalam beberapa kegiatan, diantaranya adiwiyata tingkat kabupaten hingga tingkat mandiri kepala sekolah, penghargaan lunas PBB bagi kecamatan, desa dan petugas pemungut PBB, serta lomba peringatan Hari Anak Nasional. Sedangkan pada tahun anggaran 2023, pemberian hadiah dianggarkan pada rekening berbeda, yaitu rekening belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat. Begitu pula untuk anggaran penanganan dampak sosial di tahun 2023 juga telah dianggarkan, namun di rekening yang berbeda, yaitu rekening bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu. Yang keempat, penyertaan modal sebesar 3 miliar pada tahun anggaran 2024 adalah nilai investasi pemerintah daerah pada Bank Jateng sebesar 1,5 miliar rupiah, BPR Karangmalang 1 miliar rupiah, dan 500 juta rupiah pada Bank Joko Tingkir. Kelima, piutang pajak dan retribusi yang masih besar disebabkan antara lain masih ada kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak atau retribusi, lokasi keberadaan wajib pajak retribusi yang sulit dilacak seperti di luar kabupaten, provinsi atau bahkan di luar pulau, dan adanya keterbatasan kemampuan keuangan dari wajib pajak atau retribusi. Ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sragen antara lain. Pertama, meningkatkan pelayanan dan sosialisasi. Kedua, memudahkan proses pembayaran dengan menyediakan kanal pembayaran yang mudah diakses, mencakup kerjasama dengan perbankan, aplikasi digital, dan gerai pembayaran. Yang ketiga, menyediakan program insentif atau keringanan seperti pembebasan denda serta program keringanan lainnya untuk mendorong pelunasan tunggakan pajak atau retribusi. Yang keempat, notifikasi otomatis melalui saluran online. Yang kelima, penegakan hukum, yaitu penerapan sanksi administratif seperti denda keterlambatan atau blokir. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya kami sampaikan jawaban pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara Saudara Muhammad Baharul Mustawa sebagai berikut. Pertama, sumber PAD yang menyumbang kenaikan signifikan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 10,23% dibandingkan tahun 2023. Sedangkan retribusi daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan penambahan kodifikasi akun pendapatan BULED layanan kesehatan yang semula merupakan bagian dari lain-lain pendapatan asli daerah. Penjelasan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi PKS. Yang kedua, terkait program pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan meliputi pelayanan program BPJS Mandiri, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan dan literasi masyarakat, serta pelestarian seni dan budaya lokal. Ketiga, terkait realisasi belanja subsidi merupakan bentuk pemberian kredit usaha rakyat daerah KURDA kepada UMKM dengan harapan keberadaan KURDA tersebut sebagai katalisator pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sragen. Keempat, terkait program peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur meliputi: pertama, program penyelenggaraan jalan dengan kondisi jalan mantap sebesar 88,36% dan kondisi jembatan baik sebesar 61,93%. Kedua, program pengelolaan sumber daya air untuk pengembangan jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 78,78%. Ketiga, program pengembangan air bersih dengan ketersediaan akses air minum layak sebesar 88,91%. Kelima, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi dan mencegah adanya praktek pungli adalah dengan sosialisasi prosedur dan biaya layanan publik, penyediaan layanan aduan di setiap unit pelayanan publik,
dan digitalisasi layanan publik serta mendorong unit atau satuan layanan publik untuk ditetapkan sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Selanjutnya kami sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi ada 6 terkait dengan Silpa tahun anggaran 2024 merupakan selisih lebih antara realisasi pemerintah dan pengeluaran selama periode anggaran yang berasal dari pencapaian target pendapatan dan efisiensi belanja pelaksanaan APBD. Silpa tersebut meliputi kas di rekening kas umum daerah, kas rekening BULED dan dana BOK, kas rekening BUSP, dan kas di bendahara penerimaan yang belum disetor ke rekening kas umum daerah pada akhir periode anggaran. Ketujuh, terkait realisasi belanja bantuan sosial sebesar 13.122 juta merupakan belanja bantuan kepada individu, dalam hal ini mahasiswa KKN miskin, belanja program penurunan stunting, perbaikan rumah tidak layak huni dan rumah korban bencana, serta pembangunan pengelolaan air limbah domestik setempat yang terrealisasi pada tahun 2024. Rapat paripurna yang terhormat, selanjutnya kami sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara Saudara Imam Atmawijaya Esa sebagai berikut. Pertama, terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah dengan tidak membebani masyarakat adalah: 1. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah melalui pemanfaatan teknologi untuk pendataan dan penagihan yang lebih akurat, kepastian regulasi yang menjamin keadilan dan mudah dipahami, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kedua, pengembangan potensi ekonomi lokal, diantaranya pariwisata dan pengembangan UMKM, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ketiga, pemanfaatan aset daerah yang efisien dan pengelolaan perusahaan daerah yang profesional. Kedua, terkait terjadinya sisa belanja disebabkan karena efisiensi dan adanya sisa pengadaan barang dan jasa. Ketiga, selama periode tahun anggaran 2024, seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Keempat, terkait kegiatan yang dilaksanakan menggunakan anggaran dana BTT adalah pemberian bantuan uang kepada korban bencana alam untuk rehabilitasi rumah. Kelima, penyertaan modal tidak difokuskan pada bank yang 100% kepemilikan pemerintah daerah. Hal ini sebabkan pemerintah daerah juga memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan modal kepada BUMD perbankan lainnya yang sahamnya terbagi dengan provinsi. Keenam, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi petani yang telah dilakukan, antara lain pendampingan kepada kelompok tani atau gapoktan oleh PPL di wilayah binaan masing-masing. Kedua, bimbingan teknis atau pelatihan bagi petani milenial. Ketiga, pengiriman peserta diklat bagi petani untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Keempat, pelaksanaan sekolah lapang tematik untuk pembelajaran bersama antara petani dengan PPL. Kelima, merealisasikan hibah ternak. Keenam, merealisasikan hibah pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah akses petani dalam membawa alsintan sarana produksi dan hasil panen. Ketujuh, mengembangkan kawasan komoditas tembakau di kawasan marginal atau lahan kering. Kedelapan, pemberian bantuan bibit, pupuk, dan saprodi tembakau dari dana DBHCHT. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya kami sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan juru bicara Saudara Agus Aji Kuncoro sebagai berikut. Pertama, bidang pendapatan daerah. Terima kasih atas apresiasi dari PKS untuk pelampauan target PAD di tahun anggaran 2024. Selanjutnya terkait sumber PAD yang menyumbang
kenaikan signifikan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Telah kami sampaikan dalam jawaban atas pertanyaan dalam pandangan umum fraksi PKB dan terima kasih atas dorongannya. Kedua, bidang belanja daerah. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target belanja salah satunya adalah adanya kebijakan efisiensi belanja, khususnya pengadaan barang jasa dalam melakukan perjanjian kontrak di bawah harga perkiraan sendiri. Namun demikian, semua program prioritas telah dilaksanakan sesuai dengan target program yang telah ditetapkan. Terkait sisa anggaran belanja modal, merupakan efisiensi belanja dan sisa pengadaan barang dan jasa, tanpa mengurangi target belanja modal. Terima kasih atas sarannya. Untuk selanjutnya, kami akan selalu melakukan evaluasi, perencanaan, dan pelaksanaan proyek pembangunan. Penjelasan ini sekaligus menjawab pertanyaan dalam pandangan umum fraksi Partai Demokrat. Ketiga, bidang pembiayaan dan silpa. 1. Terkait pinjaman daerah, dapat kami jelaskan bahwa seluruh sisa pinjaman daerah sudah lunas pada bulan Desember 2024. Kedua, terkait pemanfaatan silpa, digunakan salah satunya untuk menutup defisit APBD tahun anggaran 2025 dan mendukung program strategis dan berdampak langsung pada masyarakat. Penjelasan ini sekaligus menjawab pertanyaan dalam pandangan umum fraksi Partai Demokrat. Ketiga, dalam hal penyertaan modal kepada BUMD, pemerintah Kabupaten Sragen telah melakukan evaluasi kinerja sebelum memutuskan memberikan penyertaan modal kepada BUMD yang meliputi evaluasi kinerja keuangan, tata kelola organisasi, pelayanan, dan kinerja operasional. Keempat, kontribusi BUMD terhadap PAD dalam 3 tahun terakhir berada di kisaran 7%, berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atau dividen atas penyertaan modal pada BUMD. Keempat, sektor pendidikan dan kesehatan. Terima kasih atas dukungan fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam program peningkatan mutu pendidikan serta layanan kesehatan, dan atas pertanyaan fraksi dapat kami sampaikan beberapa penjelasan berikut. 1. Layanan kesehatan bagi masyarakat miskin telah menjangkau seluruh wilayah secara merata yang direalisasikan melalui RSUD, puskesmas, dan poliklinik kesehatan desa. Sedangkan untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin, penderita penyakit kronis yang mendukung 12 SPM bidang kesehatan dibiayai oleh pemerintah baik dari pusat maupun daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan mutu pendidikan adalah kemampuan literasi serta kemampuan numerasi untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk jenjang PAUD menggunakan indikator proporsi jumlah satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B. 2. Program penurunan angka putus sekolah telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen melalui pemberian seragam gratis bagi siswa miskin, pendampingan pendaftaran program Indonesia Pintar, dan melakukan afirmasi kepada anak putus sekolah agar kembali ke sekolah melalui jalur afirmasi PPDB atau SPMB. Ketiga, program pengembangan SDM berbasis IPTEK yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sragen melalui fasilitasi dan pengembangan kompetensi guru terkait teknologi pembelajaran atau pendidikan melalui komunitas pembelajaran gugus pada setiap kecamatan, dan pembangunan kompetensi berbasis IPTEK dilakukan secara online melalui web yang disediakan oleh Kemendikbud dan pendampingan mutu oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya kami sampaikan jawaban pandangan umum fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Saudari Asita SE sebagai berikut. 1. Terima kasih atas apresiasi dari fraksi Partai Demokrat terkait peningkatan PAD Kabupaten Sragen di tengah pemulihan perekonomian. Selanjutnya mengenai pengendalian internal pemerintah Kabupaten Sragen untuk target pendapatan daerah serta
secara ringkas dapat kami jelaskan bahwa pengendalian ini diterapkan melalui beberapa komponen utama yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi serta pemantauan. Kedua, terkait penurunan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah dibandingkan tahun anggaran 2023 disebabkan adanya perubahan kodifikasi akun pendapatan BLUD yang sebelumnya dianggarkan pada akun lain-lain pendapatan asli daerah. Pada tahun anggaran 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dialihkan pada akun pendapatan retribusi pelayanan kesehatan. Adapun mengenai penurunan nilai pendapatan transfer pemerintah pusat yang merupakan insentif fiskal disebabkan karena penyesuaian ketetapan dari Kementerian Keuangan. Ketiga, langkah-langkah yang dilakukan dalam pemerintah Kabupaten Sragen terkait dengan penyerapan anggaran di antaranya, 1. Melakukan koordinasi kepada semua OPD dalam rakor POK. Kedua, persentase penyerapan anggaran dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja OPD. Ketiga, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap bulan dengan menampilkan rekening tertinggi dan terendah dalam penyerapan anggaran. Keempat, bidang belanja. Bantuan keuangan khusus dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, terkait alokasi belanja modal telah kami jelaskan pada jawaban atas pandangan umum fraksi PKS. Kelima, terkait pendistribusian data DTKS kepada setiap desa atau kelurahan. Dalam verifikasi yang termasuk dalam DTKS dapat kami jelaskan bahwa data DTKS dalam aplikasi SIKS NG hanya dapat di-preview tetapi tidak dapat di-download. Sehingga untuk memfasilitasi pengecekan data DTKS dilakukan melalui penyandingan dengan data manual yang memuat nama dan NIK warga. 6. Terkait lampiran Raperda, penjelasan tentang belanja gaji dan tunjangan akan kami lengkapi dan terima kasih atas saran dan masukannya. Ketujuh, rencana pemanfaatan silpa telah kami jelaskan pada jawaban atas pandangan umum fraksi PKS. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Selanjutnya, kami sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional dengan juru bicara Saudara Widodo SH sebagai berikut. 1. Terima kasih atas apresiasi dari fraksi Amanat Nasional. Semoga pendapatan asli daerah akan terus meningkat untuk tahun-tahun yang akan datang dan kami akan terus melakukan penggalian potensi untuk peningkatan PAD. Kedua, penggunaan belanja tidak terduga untuk membiayai belanja atau kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi tercapainya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Ketiga, terkait masukan untuk mengawal pelaksanaan penyertaan modal, akan kami tindak lanjuti dan terima kasih atas sarannya. Keempat, terkait silpa tahun anggaran 2024, akan digunakan salah satunya untuk menutup defisit APBD tahun anggaran 2025 dan mendukung program strategis dan dampak langsung pada masyarakat. Kelima, terkait pentingnya peningkatan pengawasan internal serta perbaikan sistem pelaporan keuangan daerah yang berbasis digital agar lebih transparan dan partisipatif, kami sepakat untuk menindaklanjuti. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang terhormat. Demikian tanggapan dan jawaban kami atas pokok permasalahan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024.
kami mengucapkan terima kasih atas saran dan harapan dari masing-masing fraksi yang bersifat konstruktif dan akan kami perhatikan dengan sungguh-sungguh, serta kami kaji secara mendalam bersama-sama dengan Dewan sesuai ketentuan yang berlaku guna menentukan tindak lanjutnya. Dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih pada pemerintahan periode sebelumnya, Ibu Juni dan Bapak Suroto atas kerja keras yang sudah dilakukan di tahun anggaran 2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk, hidayah, dan ridhonya, sehingga pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 dapat diselesaikan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bupati Sragen yang mana telah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Selanjutnya, saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 akan kami lakukan pembahasan dan pencermatan bersama Badan Anggaran dan TAPD Pemerintah Kabupaten Sragen. Insya Allah nanti akan kami laksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025, dan kami minta kedua belah pihak untuk hadir dan menyiapkan diri sesuai dengan undangan kami nanti. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang mana telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna ini sampai dengan selesai. Untuk itu, dengan teriring ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini, Senin tanggal 16 Juni 2025, kami nyatakan ditutup. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.